anak saya semua itu lahir pada pesta suci Katolik. Anak saya yang pertama itu 15 Agustus Bunda Maria diangkat ke surga. Aneh, waktu itu saya masih Protestan, mereka semua lahir di Malaysia dan saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, pesta penampakan Tuhan, yaitu Maria Lourdes itu dia lahir pesta penampakan Tuhan atau Tiga Raja, dia lahir 5 Januari. Sedangkan pesta Tiga Raja itu atau penampakan Tuhan itu dirayakan pada 2 Januari sampai 8 Januari dalam minggu pertama. Kemudian yang ketiga itu pesta Malaikat Agung Gabriel, Mikael dan Rafael 29 September. Kemudian yang keempat pesta Salib Suci 14 September. Kemudian yang kelima tanggal 5 bulan Maria 2016 itu Tuhan Yesus diangkat ke surga. Dan saya hanya mengimani dan berdoa. Saya hanya berdoa. Saya itu tidak tahu apa-apa. Semoga semuanya itu terjadi karena kehendak Tuhan. Hanya itu saja yang saya ucapkan. Lalu saya pergi berdoa. Tekun berdoa. Rupanya yang saya ikut tadi selama ini berdoa tiap hari Jumat itu adalah kongregasi Santa Ana. Dan saya baru 1 tahun Katolik, saya sudah menjadi anggota Santa Ana walaupun waktu itu belum dapat terima medali. Dan saya mengikutinya tiap jam 6 hari Jumat itu kami berdoa. Kemudian saya tahu pada diri saya bahwa ada sesuatu Tuhan yang kuat di dalam diri saya. Tiap hari di Jumat jam 3 itu saya pergi berdoa perongka, berdoa kerahiman. Dan saya tidak tahu hari-hari yang saya jalani itu salib yang begitu berat. Suatu malam saya mengayunkan anak saya yang terakhir itu masih umur belum sampai 2 tahun. Saya sementara mengayunkan anak saya, tiba-tiba saya terlelap tetapi setengah sadar. Dan saya merasakan seperti ada angin, lalu sebuah roh masuk di dalam diri saya. Lalu saya heran, dia masuk di dalam diri saya, lalu dia mengucapkan doanya melalui mulut saya. Dia bilang, "Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita." Lalu dia keluar. Kok kenapa dia tidak sampai kasih habis? Dia keluar dan saya melihatnya saat dia keluar, dia menunjukkan mukanya kepada saya itu satu perempuan yang sangat cantik. Dia memakai kerudung, lalu dia kiri kanan ada rambutnya yang kelihatan, kiri kanan itu berwarna pirang. Saya bilang, saya juga waktu itu saya belum mengerti. Dan saya kira-kira jam 7 malam waktu itu jalan ke sana kemari, hampir saya tidak sadar macam orang gila. Lalu orang di dalam rumah itu bilang begini, "Kenapa? Apa yang terjadi?" Tapi saya diam-diam saja, saya tidak akan beritahu kepada mereka. Dan waktu itu kalau kami tidak pergi berdoa, kalau bulan Rosario dan kami tidak pergi berdoa, kami hidupkan TV itu tidak akan hidup. Tiba-tiba TV itu mati. Dan saya akan beritahukan kepada anak-anak, itu lihat Bunda Maria marah, kita tidak pergi berdoa. Jam 7 malam itu kita harus pergi berdoa. Dan saat kami pulang dan buka kembali TV seperti biasa, dia tidak ada kerusakan apa-apa. Tapi karena memang benar Bunda Maria marah karena kami tidak pergi berdoa. Lalu saya sudah menjadi Katolik dan saya memperhatikan rupanya yang datang kepada saya itu adalah Maria dari Lourdes, yaitu Maria yang saya berikan nama anak saya. Bunda Maria itu sangat baik, mereka sangat. Dan kadang-kadang saya mungkin karena nama saya Elizabeth, makanya Bunda Maria datang mengunjungi saya. Puji Tuhan, amin. Tuhan sangat baik, walaupun begitu berat tantangan penderitaan yang saya alami, termasuk Bunda Maria. Apabila saya melihatnya, saya mengingatnya,
Saya hanya berkata, Engkaulah Bunda saya, yang saya sejak kecil sudah tinggalkan saya. Tetapi karena Engkau ada, Engkaulah yang menuntun saya. Pada saat ini baru saya mengerti, Engkaulah Bunda Maria yang baik, Bunda yang berbelas kasih, Bunda yang pelindung. Banyak